Metode yang kami gunakan untuk memapping kami yaitu menggunakan metode pop-up. Yang pertama yaitu pada sisi atas itu berisikan identitas baik itu dosen, mata kuliah dan kelompok kami sendiri. Nah, tema yang kami gunakan untuk memapping kami yaitu bertemakan tentang objek-objek di ruang angkasa atau astronomi. Untuk sisi bawahnya atau sisi kedua dapat lihat sini. Yang kertas ini adalah materi yang akan kami sampaikan. Nah, kemudian temanya hampir sama dengan pada sisi atas, yaitu bertemakan tentang ruang angkasa. Namun demikian konsep mapping yang dapat saya sampaikan. Oke guys, di sini saya akan menyampaikan definisi dari database atau basis data. Nah, di sini saya sudah memegang bagian dari mapping yang berisikan materi dari pengertian database atau basis data tersebut. Nah, database atau basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan juga data. Basis sendiri memiliki arti yaitu penyimpanan atau markas. Sedangkan data dapat diartikan merupakan fakta dari dunia nyata yang mewakili berbagai objek atau juga kolaborasi dari berbagai objek tersebut. Nah, menurut salah satu ahlinya yaitu SAT, basis data dapat diartikan sebagai sekumpulan data yang saling berkaitan dalam suatu organisasi. Nah, dari kemajuan teknologi tersebut, hal itu dapat mempermudah kehidupan manusia sehingga dapat menyimpan berbagai macam data melalui perangkat komputer ke dalam suatu cakra magnetik yang disebut disk. Nah, hal ini dapat menyimpan berbagai data seperti data pegawai, data bisnis, dan juga lain-lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ini saya akan menyampaikan peranan basis data. Peranan basis data yaitu ada 4 peranan. Yang pertama yaitu bisnis. Database digunakan oleh bisnis untuk menyimpan berbagai data seperti data pelanggan, data produk, data transaksi, dan data keuangan. Yang kedua yaitu pemerintahan. Database digunakan oleh pemerintah untuk menyimpan berbagai data seperti data penduduk, data pajak, data anggaran, dan data statistik. Yang ketiga yaitu pendidikan. Database digunakan oleh sekolah untuk menyimpan berbagai data seperti data siswa, data dosen, data mata kuliah, dan data hasil belajar. Keempat itu ada kesehatan. Database digunakan untuk menyimpan berbagai data seperti data pasien, data rekam medis, data obat-obatan, dan data peralatan medis. Mengenai struktur data dan basis data. Yang pertama adalah database. Database itu merupakan tempat penyimpanan data dalam DBMS. Yang kedua itu adalah tabel. Tabel ini terdiri dari kolom dan baris. Pada bagian tabel, kolom ini memiliki tipe data yang berbeda ataupun sama. Contohnya seperti integer, varchar, maupun char. Yang ketiga adalah field atau kolom, yaitu suatu bagian dari tabel yang menggambarkan suatu atribut dari entitas. Yang keempat adalah record atau baris, yaitu suatu data yang saling berkaitan yang akan disimpan di tabel. Yang kelima adalah value atau cell, yaitu kumpulan suatu karakter yang akan membentuk suatu informasi. SQL dimulai dari pengertian dari SQL itu sendiri. SQL merupakan bahasa pemrograman yang bisa memberikan perintah dalam mengakses ataupun mengolah data yang relasional. Jadi, SQL ini dibuat sebagai bahasa untuk membantu dalam pengambilan maupun pengelolaan informasi pada sebuah database. SQL ini terbagi dari jenis-jenis perintah SQL sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama, DDL, Data Definition Language. DDL merupakan sub bahasa query yang berguna untuk membangun kerangka database. Yang kedua ada DML atau yang biasa disebut Data Manipulation Language. DML berguna sebagai perintah query yang berfungsi untuk memanipulasi data atau basis data seperti menyisipkan ataupun mengambil pengambilan atau mengubah sebuah database. Dan yang ketiga itu ada DCL,
DCL merupakan Data Control Language. DCL ini merupakan perintah yang berfungsi untuk mengendalikan pengaksesan data. Sekarang sudah saatnya bagi kita untuk mengetahui tentang data modeling. What is data modeling? Well, I'll tell you. Data modeling adalah sebuah proses yang digunakan untuk menyajikan sebuah data yang dapat memberikan gambaran data ke pengembang data. Data modeling terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah konseptual, yang dimana data ini disajikan dalam bentuk ERD atau Entity Relationship Diagram. Selanjutnya adalah logika. Data modeling ini dapat menjelaskan lebih banyak detail mengenai konsep data dan hubungan data yang sudah diidentifikasi ke dalam model data konseptual. Selanjutnya adalah fisik. Sama seperti logika, hanya saja jenis ini dapat memberikan tambahan detail seperti penyetangan performa. Kemudian ada objek. Jenis ini menggunakan beberapa konsep yang terkait dengan atribut dan entitas. Terakhir adalah record. Nah, jenis data ini terbagi lagi menjadi 3 model data, yaitu model relasional, model jaringan, dan model hierarki. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang DBMS. DBMS ini adalah Database Management System, yang atau sebuah software yang digunakan untuk mengakses database yang aslinya. Karena tidak selamanya DBMS ini berada dalam penyimpanan lokal dari perangkat kita. Ciri khas dari DBMS ini adalah yang pertama memiliki tipe data. Tipe data ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu bilangan bulat, yaitu integer. Yang kedua untuk karakter, yaitu char, varchar, dan teks. Yang ketiga untuk tanggal, yaitu date. Dan yang keempat adalah pilihan atau enum. Kesalahan dalam tipe data ini dapat menyebabkan kesalahan lainnya. Yang kedua adalah memiliki struktur data. Yang ketiga adalah constraint. Constraint ini adalah hubungan atau relasi antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Yang keempat adalah memudahkan dalam penyimpanan. Yang kelima adalah memudahkan dalam modifikasi data. Dan yang keenam adalah memudahkan kolaborasi. Contohnya itu adalah pada Google Spreadsheet dan Google Doc. DBMS ini terletak di antara user dan database. Untuk user dari DBMS umumnya itu terdiri dari 6. Yang pertama database administrator, artinya adalah seseorang yang memiliki akses penuh terhadap semua akses yang ada dalam database. Yang kedua adalah database designer, artinya adalah seseorang yang membuat gambaran dari tabel-tabel yang ada dan relasinya. Yang ketiga adalah end user, artinya adalah pengguna tingkat akhir. Yang keempat adalah software engineer, artinya adalah seorang programmer yang menggunakan database untuk menyimpan hasil codingannya. Yang kelima adalah operator, artinya adalah orang yang memastikan bahwa DBMS ini selalu tersedia selama 24 jam. Dan yang keenam adalah tools developer, artinya adalah seseorang yang bertugas untuk mengembangkan sebuah fitur yang dapat mempercepat kinerja dari DBMS. Data warehouse dan data mart, kemudian pengenalan OLAP. Nah, yang pertama itu ada data warehouse. Data warehouse sendiri adalah database di mana isi datanya tersebut telah mengalami berbagai proses. Data warehouse digunakan untuk menyimpan data historis yang berasal dari berbagai sumber. Data warehouse berfungsi untuk menganalisa, mengelola, pengarsipan, dan untuk pengambilan keputusan strategi sebuah perusahaan atau organisasi tertentu. Nah, kemudian data mart. Data mart adalah bagian kecil dari data warehouse. Data mart ini digunakan untuk kebutuhan bisnis yang hanya pada bidang tertentu saja. Nah, perbedaan yang pertama, data warehouse skopnya itu corporate, sedangkan data mart skopnya hanyalah pada bidang tertentu saja. Kemudian yang kedua, pada data warehouse ukuran datanya itu lebih besar dibandingkan dengan data mart. Kemudian ketiga, pada data warehouse sumber datanya lebih banyak dibandingkan dengan data mart. Kemudian keempat, pada data warehouse subjeknya banyak, sedangkan pada data mart subjeknya hanya sedikit. Nah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengenalan OLAP. OLAP atau Online Analytical Processing merupakan sebuah teknologi dimensional yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mengatur database bisnis skala besar kompleks. Nah, OLAP ini biasanya digunakan untuk melakukan analisis query tanpa menurunkan kinerja sebuah sistem. Gambaran umum dari proses OLAP ya, yang pertama itu ada data warehouse, kemudian sumber data, lanjut ke lapisan semantik, kemudian dilakukan analisis dan dibuatkan sebuah laporan. Komponen-komponen OLAP ada 6. Yang pertama yaitu ada kubus, ukur, anggota terhitung, dimensi, dan yang terakhir hierarki.